Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, mari kita siapkan buku dan alat tulisnya ya. Setelah itu, kita berdoa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Materi hari ini adalah surah Al-Kafirun. Pembelajaran hari ini kita bagi menjadi 3 materi, yakni 1. Membaca surah Al-Kafirun, 2. Menulis surah Al-Kafirun, 3. Memahami surah Al-Kafirun. Mari kita bersama-sama belajar melalui video singkat ini ya. Materi pertama, kita belajar membaca surah Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara membaca Al-Quran diawali dengan membaca isti'adah dan basmalah. Isti'adah atau ta'awudz berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran harus dengan makhraj yang benar. Makhraj adalah keluarnya bunyi huruf dari rongga mulut. Dan membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Tajwid adalah ilmu tata cara membaca Al-Quran. Berikut ini tanda baca dalam tajwid, di antaranya sebagai berikut. 1. Fathah dibaca A. 2. Kasroh dibaca I. 3. Dhammah dibaca U. 4. Fathah tain dibaca An. 5. Kasroh tain dibaca In. 6. Dhammatain dibaca Un. 7. Sukun adalah tanda mati. Dan yang terakhir, nomor 8, tasydid, tanda dibaca double. Itulah anak-anak tanda baca di dalam Al-Quran yang harus kita pahami. Selanjutnya kita baca bersama-sama surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum 'abiduna ma a'bud Wala ana 'abidum ma 'abadtum Wala antum 'abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya, materi kedua adalah menulis surah Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran dimulai dari sebelah kanan bergerak ke sebelah kiri. Supaya tulisan benar dan baik, maka harus memperhatikan cara-cara menulis huruf hijaiyah. Sebab ada cara bagaimana menulis huruf hijaiyah di depan, di tengah, dan di akhir. Bahkan ada huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung di depan atau di tengah, hanya bisa disambung di akhir kata ataupun di depan kata. Mari kita amati beberapa huruf hijaiyah yang bisa disambung di depan, di tengah, dan di akhir. Kita lihat tabel berikut ini. Contoh penulisan huruf sin di depan, di tengah, dan di akhir. Dan contoh penulisan huruf mim, jim, shod, ain, dan fa bisa dilihat di tabel ya. Contoh tabel selanjutnya adalah penulisan huruf hijaiyah di awal saja, yang di tengah dan di akhir bisa disambung, yakni huruf wawu,
dal, zal, alif, ro, dan zai. Penulisan huruf di awal sama dengan huruf aslinya. Amati tabel dengan teliti dan benar ya. Materi yang terakhir yakni ketiga, memahami surah Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama arti atau terjemah dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Itulah anak-anak terjemah dari surah Al-Kafirun. Selanjutnya kita memahami surah Al-Kafirun ya. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Termasuk urutan surat ke-109 diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekkah, sehingga tergolong surah Makkiyah. Ciri-ciri surah Makkiyah ada 3. 1. Diturunkan di kota Mekkah. 2. Ayatnya pendek-pendek. 3. Berisi tentang keimanan, perbuatan baik buruk, serta kisah umat terdahulu. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekkah dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara orang kafir Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan beribadah menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi, pokok-pokok isi surah Al-Kafirun adalah 1. Pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan umatnya bukanlah apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy. 2. Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa dipahami dan menambah ilmu pengetahuan baru ya. Jika kurang jelas, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.